Selamat malam saudara, ini dia Sunray X 1500 ya, yang mana sudah saya unboxing pada video short kemarin. Dan ini unit utamanya bung. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu ini beberapa merek-merek peralatan outdoor yang resmi dijual oleh Hike and Run yang merupakan toko favorit outdoor ya. Antara lain adalah Black Dog, Moby Garden, Nature Hike, 10i King Coffee, Fire Maple, Black Deer, dan tentunya Sunray ya. Untuk Sunray ini pada bagian perlampu-lampuannya ya atau senter-senternya bung. Salah satunya ini yang terbarunya. Kalau yang lainnya ini ya semacam tenda, ransel, peralatan masak outdoor portable seperti itu dan lain sebagainya ya. Dan ini dia Sunray X 1500 yang merupakan produk barunya ya. Di tahun ini guys 2025. Pada paket kelengkapannya kita mendapatkan pouch yang sangat lembut seperti ini, saya close up. Nah, pouchnya ini kualitasnya masih sama dengan yang dulu ya, masih bagus guys. Kemudian kita dapat dua baterai lithium 18650 bung, yang tentunya bisa dicas lah ya. Artinya ya ini baterainya lepas pasang bung, mantap banget. Dan juga kabel USB-C untuk ngecas senternya. Sertifikasi kelolosan kualitas produk dan juga buku manualnya bung. Oke, lengkap lah pokoknya. Sekarang kita perhatikan senternya ini secara detail ya. Ini warnanya dilihat secara langsung dan yang di kamera ini sama ya, yaitu semacam hijau atau keabuan gitu guys. Nampak kokoh dan plastik yang premium. Ya, ini bahannya plastik bung. Yang mana keunggulannya daripada yang aluminium ya. Plastik itu lebih ringan tentunya. Dan untuk kekuatannya pastinya Sunray menggunakan plastik pilihan ya, seperti yang sudah dipakai. Dan itu kuat juga bung ya. Detail dan juga fisiknya ini rapi finishingnya ya, seperti ini bung. Lalu untuk klipnya ini kuat. Kalau ini bukan plastik, ini metal ya, logam. Dan di bagian sini pun ada QR code-nya bung ya. Bagian atas seperti ini ada baut plusnya ini guys. Lalu bagian bawah di sini adalah magnetnya bung. Ini magnetnya kuat ya. Ya. Dan menariknya di sini bisa kita putar-putar, arahkan ke sini ya. Mulus banget. Rigid ya, ini rigid, solid gitu bung. Mau kita putar segini bisa ya, bisa hidup lah ya, segini bisa ya, sesuka hati lah ya. Tapi kalau sudah mentok seperti ini akan ada bunyi klik sedikit. Nah, sangat halus sekali. Dan mari kita lihat LED-nya ya, bagian mukanya ini ya, kita sebut muka ini bung. Ya, reflektornya seperti itu, menggunakan reflektor lensa ya, tear lens, yang mana derajatnya berbeda ya keduanya ini. Nah, bentuknya seperti itu bung. Jadi sorotan cahaya pun nanti juga berbeda. Bening banget, kinclong. Wah, seperti itu bung ya. Wah, finishing plastiknya udah outdoor banget gitulah untuk lekukan-lekukan segala macamnya ini. Dan untuk USB-C-nya ini ada dua fungsi guys, yaitu untuk mengecas senternya ini maupun untuk bisa jadi power bank. Inputnya untuk ngecas senter ini harusnya adalah 2,1 ampere guys, dan untuk outputnya sebagai power bank itu 2,4 ampere ya. Saya tunjukkan cara bukanya ya, karena saya rasa ada banyak yang salah cara buka tutup USB-nya guys. Seperti ini bung. Jangan dipelekekkan seperti ini ya, jangan dipaksa seperti ini. Nanti khawatirnya bisa putus ya, meskipun ini sebenarnya kuat gitu. Seperti ini bung, putar saja. Nah ya, ini kan mudah. Oke, kita coba untuk ngecas HP guys ya. Pakai USB-C di sini ya. Yes, mengisi guys, bisa dijadikan sebagai power bank. Mantap. Power bank lepas pasang baterai yang ada senternya dengan cahaya yang menawan ya. Langsung kita buka. Gimana cara bukanya? Nah, seperti ini bung. Nah, ini besinya ini guys, tarik aja. Nah, ini juga. Oke, kemudian tarik ya ini. Seperti ini bung. Nah, bagian dalamnya seperti itu untuk rangkaian chipnya yang rapi, dan bagian pinggirnya ada warna oranye-oranye itu guys untuk mengeratkan chipnya agar tidak mudah oblak ya, atau ketika jatuh itu tidak rentan goncang dalamnya ya seperti anti shock gitu guys kalau di jam tangan G-Shock ya. Lalu bagian rumah baterainya seperti ini bung. Ini logam ya untuk menghubungkan min dan plusnya nanti ke driver centernya, karena banyak kan plastik nih ya. Jadi diperlukan seperti ini. Yang mana di sini ada seal karetnya juga untuk menahan ketahanan airnya ya. Ini waterproof juga bung. Di sini ada dua pair yang lumayan kaku ini. Cara masukin baterainya, nah ini dia. Sebelumnya kita perhatikan dulu nih, baterainya 18650. Pirtinyi ini apakah bisa ini menggunakan ukuran 18650 pada umumnya? Nah ini dia bung, 18650 pada umumnya dia lebih panjang yang Sunray ini guys. Tapi kita coba aja lah nanti ya diakalin gitu. Nah baterainya ini
bawaannya guys. Dituliskan 2600 mAh, tapi setelah saya cek ternyata real ya. Mantap, real guys. Untuk hasilnya itu dia ya. Dan ini pointed bagian belakangnya ya warna gold ya, keren banget nih. Kinclong-kinclong warna emas guys. Sebelum saya pasangkan ini kita coba dulu ya. Misalnya Anda punya banyak cadangan baterai itu kan sayang kalau nggak digunakan. Nah, coba ini. Nah, seperti ini Bung. Ini bagian plusnya. Kena pembatasnya ini ya. Jadi kita perlukan magnet ya. Kita akalin pakai ini guys. Nah, ini magnetnya agak panjang ya. Berapa tumpuk nih? Coba 2 tumpuk aja dulu. Seperti ini. Ini ukurannya 2 kali 3 mm guys. Oke. Oke, seperti itu ya. Ya, sepertinya kurang panjang. Kita tambahin 1 guys. Lebih panjang lebih baik sih sebenarnya. Lebih erat gitu ya. Baik, kemudian yang satunya. Nah, ini guys. Ini sudah menonjol ke atas gitu Bung ya. Dan di sini tadi bukan per ya dalamnya, bukan per. Bisa begini, bisa begini gitu ya. Oke, kita coba aja seperti ini. Oke, tekan guys. Kalau kita lepaskan, nah dia akan mendal gitu ya, karena kan per ini tadi ya dalamnya. Kita tekan sambil kita lipatkan ini Bung ya. Ya, sip. Seperti ini. Sip, mantap. Langsung kita coba. Yes, tebakannya saya betul ya, bisa guys untuk menggunakan baterai tipe lain gitu ya. Dan ini dia indikator baterainya masih penuh ya, baterai saya itu tadi. Baik, kita nyalakan langsung dan lihat mode-modenya. Seperti biasa supaya tidak silau. Ya, ini lampu throw-nya guys. Kemudian klik lagi dia mati kalau tidak dioperasikan dalam beberapa detik ya. Jadi 1 2 3 4 5. Oke, 5 guys. Kemudian saat mati seperti ini kita tekan tahan ya. Nah, dia akan turbo guys ya, 1500 lumen ini. Kita lepaskan, mati. Mau mentari, mantap ya. Kalau sedang menyala seperti ini, kita tekan tahan coba. Dia juga langsung instan turbo ya. Kita lepaskan kembali ke kecerahan sebelumnya. Seperti itu Bung. Dan ini dia saya tunjukkan hal-hal penting yang ada di buku manualnya. Seperti ini Bung. Untuk cahaya paling redupnya itu 20 lumens ya. Dan paling terangnya 1500 lumens. Beratnya 220 gram guys kalau dengan baterai ya. Dan kita coba di high-nya ini, kestabilan cahayanya di 1000 lumens, yang mana floodlight dan fokusnya kita nyalakan secara bersamaan ya Bung. Oke, tadi di klik ketiga ya, 1 2 3. Kita mulai Bung ya. Sip. 70 guys ya, kita tunggu aja sampai 5 menitan dia apakah step down seperti itu ya. Flashlight maniac, I got a passion for the flashlight. Flashlight, flashlight, flashlight maniac, I got a passion for the flashlight. Wah, tak perlu tunggu ke 5 menit guys, karena ternyata di sini sudah diterangkan ini ya. Dan ini tadi benar ya datanya Bung. Kita nyalakan di 1000 lumens ini ya, sekitar 1,5 menitan. Kemudian dia akan stabil terus ya. Lihat ini. Nah, stabil terus kan setelah 1,5 menitan tadi, dan akan menyala terus selama 8 jam ya. Dan paling lamanya adalah ini dia 210 jam di tingkat kecerahan 20 lumens ya. Wah, mantap sekali. Oh ya Bung, ini stabilnya ini ya di tingkat kecerahan 400 lumens, keterangannya 400 lumens ya, seperti ini. 400 lumens guys. Oke, kalau kita matikan lagi contohnya ya. Kemudian kita hidupkan lagi di high-nya 1 2 3. Ini high flood dot draw ya. Dia bisa meledak lagi ke 1000 lumen gitu guys. Sebagai center EDC cocok juga Bung, apalagi bisa untuk power bank ya. Seperti ini. Ini klipnya juga erat ya, dan jika ingin dijadikan sebagai center dada, tinggal tekan aja Bung. Silo ya. Tes magnetnya Bung di besi yang silinder, langsung menggigit. Ini magnetnya kuat ya. Oke, bisa kita puter-puterin seperti ini kalau mau gitu ya. Dan ketika tes-tes di kotak legenda tadi ya sedikit panas guys di bagian headnya sini ya. Di sini agak panas, tapi di sini cuma hangat biasa, bahkan dingin ya, masih enak banget digenggam dan cemekel guys, bentuknya kotak. Asik ya. Oke, untuk sedikit mendinginkan ya, kita dinginkan dengan air cool. Pendingin cairan pendingin ini guys. Ya karena ya tahan air gitu Bung. Oke, sip. Kita coba langsung di sini aja Bung. Entah ini tadi di mana ya, silau banget soalnya. Oke, kita ulangi aja untuk tingkat kecerahan yang pertama seperti ini Bung. Ini mode kesatunya seperti ini ya. Sudah cukup luas guys. 30 meteran sampai itu ya. Pohon yang seret itu
Atas pohon juga sudah sudah mantap sini. Ya, pokoknya di klik pertama dia nyala itu sesuai kebutuhan kecerahan yang kita inginkan pada biasanya ya. Ini sudah cukup guys. Kemudian kedua seperti ini guys. Ini throw-nya tapi mode yang high-nya ya. Throw mode high. Oke. Kemudian ini float dan throw sama-sama high-nya, yaitu yang kita tes tadi guys. 1000 lumens ya. 1000 lumens. Oke. Ini dia 1000 lumensnya ya. Belum turbonya ya. Kemudian ini dia floatnya bung. Wah, menyebar banget ya. Saya tempelin di sini ya, agak mendekat ke badan. Dia floatnya sangat menyebar seperti ini di outdoor guys. Sudah terasa terang ya. Kemudian sekarang ini float yang 20 lumens, yang mana bisa nonstop 200 jam lebih bung ya. Dan warna cahayanya ini juga nyaman, enak, tidak menyilaukan mata untuk kerja-kerja jarak dekat seperti ini. Lihat-lihat detail, membuat video makro contohnya, bisa banget kan ya. Video makro guys. Kameranya kurang sip sini ya. Oke, mikro ya. Lalu turbonya bung, tekan tahan. Biar ini dia 1500 lumens. Oke, luar biasa. Ke sana coba ya, itu pohon-pohonnya. Turbo kan, ekstrimnya ya. Disebutnya di sini ekstrim guys di buku manualnya tadi ya. 1500 lumens. Oke, mantap ya. Jalan-jalan, ada yang gelap nih. Langsung turbo bung. Stadion ya. Sungai kita cek apakah ada ikannya, langsung turbo. Dor. Waduh, di sini seperti yang Anda lihat ya, ini tidak ketar-ketir di sungai bung turbonya ya. Kalau turbonya saya tekan tahan terus, dalam berapa detik ini dia akan mati sendirinya seperti itu ya, sekitar 15 detikan gitu ya. Oke, kalau kita nyalakan seperti ini, throw juga masih nampak itu ya, sekitar 25 meteran itu seperti ini, dengan tinggi jembatan sekitar 7 meteran. Dan ini throw terangnya, throw high ya. Lalu ini float dan throw. Oke, mantap. Dan turbo, yes, mantap saudara. Baik, Sunray X1500 ini nyaman bung di genggaman ya. Saya suka ini. Desainnya juga outdoor banget ya. Tidak hanya bisa dibawa ketika malam, namun siang juga Anda bisa menggunakan sebagai power bank ya. Apalagi kalau tidak sengaja pulang malam, ini sudah ada senternya langsung. Dengan karakter dua pencahayaan yang berbeda ya, float dan throw, ini bisa Anda andalkan di kondisi-kondisi tertentu ya. Warna cahayanya juga nyaman. Ya bisa dikatakan ini multifungsi juga bung, multifungsi EDC flashlight ya, ataupun itu tahan air. Baik, cukup sekian itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga konten ini dapat menghibur Anda dan memberikan wawasan baru bagi Anda para penikmat senter di dunia. Dan semoga Anda selalu bahagia, sehat selalu. Flashlight maniac, I got a passion for the flashlight. Flashlight, flashlight, flashlight maniac, I got a passion for the flashlight. Flashlight, flashlight, up and up. It's a man on the moon, got a 45. Got his head on straight, keep it all alive. He don't got a ride or a brought a ride, but he got his flashlight, baby, he a flashlight maniac. Come on, put your lighters up before the maniac